Ada kejanggalan, ada upaya pemerasan, ada intimidasi dan sebagainya. Dan itu semua menurut Mbak Puan Maharani harus segera diselesaikan. Bukan cuma soal Ibu Supriyaninya, tapi orang-orang yang terlibat di sekelilingnya. Selamat malam semuanya. Dalam beberapa hari terakhir ini ada satu kasus yang menarik perhatian banyak orang. Ini sudah diberitakan di banyak media mainstream dan juga menjadi bahasan yang sangat hangat sekali di berbagai platform sosial media. Karena ada seorang guru bernama Ibu Supriyani yang sudah menjadi guru honorer selama 16 tahun di sekolah tersebut. Tapi kemudian tiba-tiba beliau dilaporkan melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap anak didiknya. Dan yang melaporkan ini adalah pihak keluarga atau bapaknya, yang juga si bapaknya ini adalah anggota kepolisian setempat sebagai Kanit Intel Polsek Baito atas nama Aibda Wibowo Hashim. Sebut aja ya, nggak usah inisial-inisial gitu kan. Jadi si anak ini katanya itu dipukul sama Ibu Guru Supriyani dan kemudian ini dilaporkan ke kepolisian atas kasus penganiayaan. Dan karena ini sudah masuk laporannya, maka penyidik dari Polsek Baito tersebut gitu ya karena ini teman-temannya si Aibda Wibowo Hashim gitu ya. Itu kemudian para penyidik mendatangi sekolah dan memeriksa atau meminta keterangan kepada guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Dan setelah semua guru ditanyakan gitu ya terkait insiden pemukulan yang dimaksud dengan kronologi dan harinya, itu semua guru kompak mengatakan bahwa tidak ada peristiwa pemukulan yang dimaksud atau yang dituduhkan. Bahkan di jam dan hari yang dimaksud dalam kronologi dari para penyidik dari Polsek Baito ini, itu kemudian ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, karena di hari tersebut atau di jam yang dimaksud Ibu Guru Supriyani ini itu sedang berada di kelas yang lain gitu. Jadi nggak mungkin kan kemudian mukulin si anaknya Aibda Wibowo Hashim ini. Jadi saat kejadian si Ibu Guru ini nggak ada di lokasi. Dan menurut pengakuan dari Ibu Guru Supriyani dalam catatannya, itu si anak juga sebenarnya sudah ditanya sama penyidiknya bahwa memang dia itu nggak dipukul gitu. Bahwa ada luka yang kemudian cukup parah itu katanya karena dia jatuh atau ada insiden di sawah katanya, bukan di sekolah. Itu sudah ada dalam catatannya. Tapi kemudian setelah itu karena ini sudah dilakukan penyelidikan gitu ya, sudah ditanyakan kepada semua orang, bahkan anak dari anggota kepolisian ini juga sudah ditanyakan dan nggak mengakui ada pemukulan dari guru Ibu Supriyani ini gitu ya. Ini setelah itu kemudian kasus dianggap selesai dalam tanda kutip gitu. Ya udah berarti ini nggak ada kasusnya gitu kan. Ini salah paham aja dan sebagainya. Tapi karena ini sudah menjadi satu laporan ke kepolisian gitu, maka ada saran gitu ya kepada Ibu Guru Supriyani ini untuk meminta maaf kepada orang tua dari si anak gitu yang dianggap dipukul oleh Ibu Supriyani. Dan ya karena orang desa, orang rakyat jelata, dan ya nggak bisa lah rakyat jelata itu ngelawan aparat-aparat. Kita takutlah dengan aparat gitu ya, nggak mau ribet dan disuruh minta maaf, ya udah minta maaf meskipun nggak melakukan. Akhirnya ya Ibu Supriyani dan keluarganya ini datang ke rumah anggota kepolisian yang dimaksud dan sudah menyampaikan permintaan maaf. Tapi ternyata ketika menyampaikan permintaan maaf, ini nggak diterima gitu sama istrinya katanya, sama ibu dari si anak ini katanya, atau istri dari anggota kepolisian bernama Aibda Wibowo Hashim ini. Jadi setelah datang yang pertama nggak diterima, disuruh datang lagi lah yang kedua gitu ya, nggak diterima juga sampai datang yang ketiga kali, tapi tetap juga tidak diterima oleh ibunya gitu, oleh istri dari Aibda Hashim gitu. Jadi masalah ini yang awalnya dianggap bisa selesai setelah Ibu Guru Supriyani ini meminta maaf, ternyata kemudian setelah 3 kali datang ini nggak selesai gitu. Malah setelah Ibu Guru Supriyani ini datang ke rumah Aibda Wibowo Hashim, ini malah setelah itu kemudian tiba-tiba dijadikan tersangka. Karena sudah meminta maaf, sudah minta maaf datang 3 kali, tiba-tiba setelah itu dijadikan tersangka dan dipanggil oleh Polsek
Baito. Dan karena situasinya sudah semakin rumit atau menjadi tersangka, maka kepala desa setempat itu ikut turun gunung atau ikut mendampingi dari Ibu Guru Supriani ini. Ya biasalah kalau kalian orang desa sama seperti saya, misalkan kita paham betul bagaimana kerja kepala desa di bawah gitu ya. Kalau ada warganya terkena kasus hukum, entah kasus apapun lah gitu ya, narkoba, maling, apapun itu, pasti kepala desa itu turun tangan dan berada di depan untuk kemudian membuat statusnya itu jelas dan menguntungkan bagi semua pihak biasanya gitu ya. Jadi bahkan kepala desa itu biasanya juga berkorban supaya warganya ini tidak ditahan dan sebagainya. Tapi setelah si kepala desa ini turun gitu ya untuk kemudian melakukan mediasi supaya kasus ini nggak berlanjut dan sebagainya, ternyata kemudian ada syarat-syarat agar kasus ini bisa selesai katanya dengan dua syarat yang ini sangat-sangat merugikan Ibu Guru Supriani. Dua syarat itu adalah harus ada bayaran sebesar 50 juta rupiah katanya kepada pihak yang dianggap menjadi korban gitu ya, padahal nggak ada peristiwanya. Dan kemudian Ibu Guru Supriani ini harus mengundurkan diri dari sekolah setempat gitu. Padahal Ibu Guru ini sudah 16 tahun di situ sebagai guru honorer yang membantu mengajari anak-anak dan bahkan mengajar di dua kelas yang berbeda. Tapi kemudian disuruh mundur dengan alasan yang entah alasan apa gitu. Dan ternyata nggak cuma sampai di soal mediasi 50 juta dan disuruh mundur. Dari pihak Kapolsek, menurut pengakuan atau tulisan tangan dari Ibu Guru Supriani ini gitu ya, pihak Kapolsek juga meminta sebesar 2 juta rupiah sebagai biaya penangguhan supaya kasusnya ini tidak dilanjutkan atau supaya tidak ditahan gitu. Tapi kemudian Kapolsek sendiri mengaku bahwa bukan karena urusan Ibu Supriani katanya, bahwa ada uang 2 juta rupiah yang dia terima gitu ya. Si Kapolsek ini mengakui menerima 2 juta rupiah, tapi itu tidak terkait kasus Ibu Supriani. Ini terkait sumbangan katanya untuk merenovasi kantor di Kapolsek setempat. Jadi sumbangan dari kepala desanya, yaitu artinya kan kepala desanya memang turun tangan gitu ya, ingin membantu warganya supaya ini bisa selesai. Jadi ya disuruh bayar 2 juta, ya udah bayarlah gitu ya. Meskipun katanya ini bukan untuk kemudian menangguhkan kasus Ibu Supriani, tapi ini sumbangan katanya untuk biaya renovasi. Ya terserah kalian mau percaya yang mana gitu ya. Kalau saya kok lebih percaya kepada Ibu Guru ini gitu ya. Terus setelah itu muncul lagi dari kubu perlindungan anak katanya yang sudah mendatangi kejaksaan setempat dan meminta juga uang sebesar 15 juta rupiah agar Ibu Guru Supriani ini tidak ditahan. Jadi setelah Ibu Guru Supriani ini tidak dia sebenarnya tidak mengakui gitu ya, bahwa dia melakukan kesalahan atau memukul anak didiknya sampai kemudian terluka. Dia tidak mengakui dan memang janggal sekali karena alat yang dikatanya digunakan untuk memukul itu adalah sapu, tapi kemudian dari luka yang ditimbulkan itu kayaknya bukan karena sapu gitu, karena ada gosong-gosongnya. Gak tahu itu karena apa gitu ya. Tapi setelah beliau ini menurunkan egonya atau menjadi menjadi orang ya udahlah gitu ya, yang cinta damai, yang nggak mau ini ribut-ribut, disuruh minta maaf ya udah minta maaf asal kasus ini selesai. Tapi ternyata setelah minta maaf malah jadi tersangka dan kemudian diperas habis-habisan. Karena coba bayangkan gitu ya, diminta 50 juta kepada keluarga korban sebagai tanda minta maaf gitu, 50 juta. Kepada Kapolsek setempat 2 juta rupiah. Kepada Perlindungan Anak dan Kejaksaan 15 juta rupiah. Ini kan total sudah 77. Jadi ya saya nggak ngerti kenapa kemudian hal yang semacam ini terjadi gitu. Bukan 77 ya, 50, 15, 65 sama 2, 67. Ya tetap aja banyak. 67 juta rupiah. Padahal Ibu Supriani ini adalah guru honorer yang kita tahu gajinya itu ya nggak seberapa gitu. Dan setelah Ibu Guru Supriani ini melewati serangkaian tindakan yang tidak adil seperti ini menarik perhatian camat setempat, sehingga Pak Camatnya juga ikut turun tangan. Setelah kepala desa turun tangan, Pak Camatnya juga ikut membantu gitu ya, supaya ini terjadi mediasi dan nggak perlulah ribut-ribut, nggak usah bayarlah kalau perlu gitu ya. Ya karena kebanyakan 67 juta mau dapat dari mana gitu kan, guru honorer gajinya nggak seberapa. Jadi ini makanya kemudian kepala desa turun tangan, camatnya juga turun tangan. Tapi setelah
Pak Camat ini juga turun tangan untuk menyelesaikan atau memediasi kasus ini, ternyata si Pak Camatnya juga malah diteror dan bahkan dipecat oleh bupati setempat. Alasannya juga asli gak jelas sama sekali gitu ya. Pemecatan kepada camat beralasan karena si camat tidak melaporkan kepada bupati. Loh gimana? Karena bupatinya nggak tahu katanya. Baru setelah viral-viral dia tahu. Loh, kalau bupatinya ini nggak tahu, kan bukan salahnya si camat gitu. Kenapa dia nggak tahu? Masa bupatinya nggak tahu terus kemudian camatnya yang disalahkan sih gitu. Nah, ini setelah beberapa hari bergulir, ternyata isu dari Ibu Guru Supriani yang kemudian diperlakukan seperti ini, diperlakukan secara tidak adil, diintimidasi, dan kemudian diperas oleh banyak sekali oknum gitu ya. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian angkat bicara karena nampaknya isu ini sudah nyampe juga ke timnya Mbak Puan. Dan pernyataan dari Mbak Puan ini menarik bagi saya karena ini adalah satu pernyataan yang nampaknya itu mewakili banyak orang, mewakili jutaan masyarakat Indonesia. Mbak Puan kira-kira bilang seperti ini, kita sepakat, kekerasan tidak bisa dibenarkan terutama kepada anak, tapi perlu diingat, pembinaan dalam bentuk disiplin tidak bisa disamakan dengan kekerasan. Guru membutuhkan ruang untuk mendidik dengan tegas, disiplin, dan bijak tanpa harus takut akan tekanan dari luar. Orang tua harus mempercayai proses pendidikan di sekolah. Pernyataan dari Mbak Puan ini sangat tepat sekali dan itu menjadi mewakili perasaan kita semua. Banyak orang yang rasanya ingin menyampaikan hal yang sama gitu. Ya kalau nggak mau didik, udah. Kalau nggak mau di sekolah, udah pindah cari sekolah lain. Atau nggak usah di sekolah lain, didik sendiri. Nah, apa yang menarik dari kasus Ibu Supriani ini yang sekarang menarik perhatian banyak orang dan dikomentari oleh Mbak Puan Maharani dan bahkan dikawal agar kasus ini bisa selesai seadil-adilnya karena sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang banyak sekali di sana. Ada kejanggalan, ada upaya pemerasan, ada intimidasi dan sebagainya, dan itu semua menurut Mbak Puan Maharani harus disegera diselesaikan. Bukan cuma soal Ibu Suprianinya, tapi orang-orang yang terlibat di sekelilingnya. Orang yang memeras, orang yang merekayasa kasus, orang yang minta uang, orang yang intimidasi, semuanya harus diproses. Dan dari sini saya melihat Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat, entah kenapa menurut saya kayaknya ini baru sesuai sekarang gitu ya. Kalau sebelumnya kita kan melihat anggota DPR itu negatif sekali lah gitu ya. Ada yang lempar-lempar kursi lah, ada yang berantem, ada yang tidur dan sebagainya. Tapi di era Mbak Puan Maharani ini nampaknya menjadi cukup sesuai dengan namanya gitu. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Apa yang disampaikan oleh Mbak Puan benar-benar mewakili kita sebagai rakyat yang coba ingin disampaikan dalam kasus ini. Sehingga ya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada DPR RI yang semakin hari semakin baik gitu karena mewakili kita dan sudah mulai sesuai dengan namanya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kadang-kadang agak kurang sesuai gitu. Ya semoga karena ini sudah dikomentari oleh Mbak Puan, sudah menjadi perhatian tokoh nasional atau ketua DPR RI, maka pihak kepolisian seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini dengan seadil-adilnya. Dan harus ada tindakan nampaknya kepada Polsek setempat, kepada Kapolsek di Baito, Sulawesi ini, karena bagaimanapun Polri kan mitra DPR RI gitu ya, sehingga jangan sampai kemudian kasus ini menjadi satu kasus yang bisa merugikan pihak kepolisian. Karena oknum-oknum yang ada di daerah itu selalu ada gitu ya, banyak gitu ya. Tapi karena ini sudah menjadi pusat perhatian banyak orang dan media nasional dan tokoh-tokoh sudah ikut turun tangan seperti ini, ya seharusnya ini bisa diselesaikan dengan baik. Entah dengan mediasi, entah dengan apapun lah caranya gitu ya. Tapi orang-orang yang memeras gitu ya, minta uang dan sebagainya itu tetap harus diproses secara berbeda. Kasus Ibu Guru Supriani dengan anggota kepolisian itu kasus yang lain, tapi pemerasannya ini juga kasus lain yang juga harus diselesaikan. Ya semoga ke depan tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini atau semakin sedikitlah kasus seperti ini, karena kalau viral itu ternyata kita nggak peduli dengan siapapun kamu mau aparat, mau anggota kepolisian, mau anggota apapun lah, kalau salah ya sudah, salah aja. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.